Oke pemirsa, sekarang kita ada di lokasi Sendang Seloguno. Sekalian itu adalah nama dukuh ini, termasuk namanya Dukuh Seloguno dalam wilayah Desa Perning, Kecamatan Jatikalen, Kabupaten Nganjuk. Dan mari kita akan melihat apa yang ada di wilayah Seloguno, utamanya yang ada di Sendang Seloguno ini. Kita akan mulai. Ini kita disambut dua patung, yang satu itu tertulis Citraguno. Citraguno ini adalah wujud lain atau nama lain daripada Dewa Ganesha kalau di dalam Hindu. Karena kita orang Jawa mengenal Citraguno. Ya. Citra itu adalah karakter atau ya karakter, bentuk, guna berguna. Bentuk. Kita tidak, dan di sini kita akan mendapat prinsip bahwa jangan melihat bentuknya, jangan melihat segi fisiknya, tapi kegunaannya, manfaatnya. Dan ini kita kenal sebagai dewa pengetahuan. Ini adalah Citraguno atau Ganesha. Juga dengan Citrawati. Citrawati ini adalah ibu daripada Citraguno itu sendiri. Ya, kita kenal dengan Citrawati orang Jawa, dan dia berkomitmen di dalam hal kesejahteraan, utamanya dalam sandang pangan, membawa kedamaian. Nah, mari kita masuk ke dalam. Kita langsung menuju ke Sendang Seloguno ya. Ini dibangun oleh siapa, Pak? Bapak almarhum Katung Harmadi. Ini sudah dibangun, ditata agar lebih nyaman, lebih mudah. Waktu dulu kan masih batu-batu, licin, tapi ini sudah ditata. Bapak almarhum Katung Harmadi. Nah, ini adalah yang dikenal dengan nama Sendang Seloguno. Nah, ini Sendang Seloguno. Dan sendang ini ada asli seperti ini. Bahkan sejak saya kecil, bapak saya, kakek saya, ya seperti ini bentuk aslinya. Sedangkan rumah-rumah ini atau pelindung ini adalah dibangun memang baru-baru berapa tahun, ya 4 sampai 5 tahun kemarin. Ini bentuk Sendang Seloguno. Dan ini baik kemarau tidak pernah surut, nah, tidak pernah kering, selalu ada airnya. Ini di tahun kira-kira 900-an ya. Ini ada tempat mandi untuk minum warga di sini. Ini bentuknya. Kenapa dinamakan Seloguno? Nah, ini ceritanya agak panjang. Waktu itu ada seorang namanya Danyang. Danyang itu seperti hampir aku, tapi lebih wilayahnya lebih kecil, namanya Danyang Logawi. Dia punya putra namanya Joko Lodang. Dan katanya Joko Lodang itu adalah putra daripada Sunan Bonang. Waktu itu Joko Lodang sudah dewasa bersama ayahnya untuk menggantikan posisinya sebagai danyang atau pemimpin di wilayah Pedanyangan Logawi. Dia dikasih tahu, "Le, lamun siro mengkuni tlatah, siro goleo darwo minangka kanggo jajaran uripmu." Dia diberi pesan sama bapaknya sebelum menjabat sebagai danyang atau pimpinan Pedanyangan situ, wilayah situ, dia disuruh mencari seorang istri sebagai pendamping hidup untuk mengatur rakyatnya atau kawulane. Nah, maka berjalannya Joko Lodang. Kalau Logawi itu ada di sebelah barat sana, kurang lebih ada 5-7 kilo dari sini. Berjalan waktu itu masih hutan katanya, begitu ceritanya.
Dia sampai di namanya, di situ ada namanya Kerapia. Lalu dia berhenti, dia melihat wanita, seorang gadis. Lalu sulit, waktu itu kemarau, sulit mencari air. Lalu ada apa kok kamu kelihatan bingung seperti itu? Ini mau cuci tapi airnya kering. Waktu itu belum ada sumur yang ada di sungai, yaitu jurang. Kebetulan kering. Terus dia ada tergerak hatinya untuk menolong. Dia membawa semacam cis itu pusaka kecil, kecil sekira ini. Lalu dia ditancapkan di salah satu bongkahan batu. Begitu ditancapkan, terus diambil, keluarlah mata air. Ya, di sini nih, kata ini batu besar ini. Batu. Maka terbentuklah suatu tempat yang dinamakan sendang seperti ini. Yang luasnya kira-kira ya berapa, 4 meter kali 30 meter seperti ini. Nah, maka senang perempuan tadi, anak gadis tadi, karena mendapat air, dan ternyata itu juga bisa digunakan oleh penduduk-penduduk yang ada di sini waktu itu. Ya, untuk yang lainnya Pak, ini kan masih ada. Ya, ini ada sendang utamanya, dan sendang ini dialirkan untuk ya, lebih praktis, dibuatlah suatu tempat untuk mandi begitu. Dan perlu dipahami ini masih asli, pohon-pohonnya ini asli ya, dipertahankan oleh masyarakat sini selain untuk tempat berteduh ya, dan juga rimbun, tempat asli, sembarangan ini pokok ya. Ini tempat untuk mandi. Nah, ini tempat untuk mandi atau cuci. Warga sini yang mau mandi, mau cuci di sini. Nah, ini sebenarnya ini memang baru, ini ya sekitar 10 tahunan yang lalu ya ini. Waktu itu ini masih seperti Blumbang gitu juga. Ini juga patung, dan dalam bahasa Jawa batu itu adalah selo, dan gunung itu guna untuk cuci, untuk mandi, untuk macam-macam kebutuhan air. Nah, ini ada untuk aliran air dari sendang utama tadi ke sini. Ini juga aneh, dia salah satu sesepuh sini suatu malam dia tuh seperti dibangunkan. Waktu ini masih belum ada, ini masih baru semua ya. Ini masih baru. Dia dibangun suruh ke sini. Dia diberi ini ada 4 ya, 3 tempat itu. Ada 4 ya, 3. Ada 3. Diberi ini dia untuk apa? Ternyata dia itu diberi petunjuk untuk ya, kalau kita kenal dia untuk membenahi tempat ini rapi, rajin, dan itu sebagai tempat untuk pancurannya. Jadi ini itu bukan semen, itu entah batu mungkin, itu diberi langsung. Jadi seperti itu, sadar dia itu berjalan ke sini terus diberi 3 itu ternyata untuk itu. Itu ini asli, bukan buatan dari pabrik atau apa, ini asli diberi. Dan itu juga betul-betul dihormati sama orang sini, enggak juga mainan. Ini ada bagian daripada sendang Selo Guno yang ada di wilayah Bening ini. Dan biasanya kalau ada orang mau mencalonkan diri sebagai pejabat, baik itu DPR, kepala desa, macam-macam, itu malam-malam, tapi malamnya
ini hari Kamis Kliwon, malamnya itu mandi di sini, mandi keramat di sini. Ternyata mereka banyak yang menyatakan bisa terkabul gitu loh, jadi biar terlaksana apa yang menjadi cita-citanya. Jadi ini betul-betul sangat dihormati sama orang sini kalau disakralkan lah. Dan itu juga tidak cuma dalam bentuk teori saja, prakteknya itu di sini tuh masih ada ritual apa namanya ditanggapan wayang kulit, wayang purwo itu setiap tahun pasti itu. Dan inilah bagian daripada Sendang Sewu. Dan ini ada peninggalannya beliau. Oke, pemirsa yang saya cintai, sebagai pelengkap daripada apa yang ada di Sendang Sewu ini masih ada di lokasi. Ini ada tempat peninggalan ya, namanya peninggalan. Di sini waktu itu Danyang Putra Danyang Rogawi yang namanya Joko Lodawi itu juga punya, karena ada nama apa setingkat paman namanya Ki Ageng Selo. Jadi Ki Ageng Selo itu satu perguruan dengan Ki Danyang Rogawi tadi. Dia bertemu di sini, bertemu omong-omongan diarahkan untuk mencapai tataran hidup yang lebih baik. Nah, di sini namanya Wejangan Ki Ageng Selo. Dulu waktu saya masih tahu, masih pernah ada semacam seperti dampar di sini. Cuma nggak tahu kemana, mungkin sudah hilang secara goib atau bagaimana. Dan saya yakin tidak diambil orang, atau memang ada di dalamnya ini. Nah, siapa Ki Ageng Selo? Ki Ageng Selo itu adalah satu perguruan dengan Ki Danyang Rogawi. Ini masih satu perguruan, dan berarti sama Joko Lodang itu keponaan gitu ya. Jadi anak daripada adik seperguruannya. Di sini diwejang untuk mencapai tataran hidup yang lebih baik, menjadi seorang pemimpin. Itulah sebabnya kalau ingin jadi pemimpin biasanya itu ritual di sini, merayakan di sini. Dan sabab atau manfaat itu masih terpengaruh sampai sekarang. Dan saya itu sering kali, bukan cuma sekali, berulang kali mengantarkan ada saudara teman yang mau menjabat ingin mencalonkan diri apa ke sini. Nah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah inilah, ini adalah dampar wejangan Ki Ageng Selo, di mana ini ada tuntunan hidup yang menjadi seorang pemimpin yang baik untuk menata masyarakat yang sejahtera gitu. Dan ini masih seringkali kalau kita memang diridhoi sama Allah, bisa baik mendengar atau pejangan dari Ki Ageng Selo sendiri. Ini tempatnya adalah petilasan, dan ini juga sangat dihormati oleh warga sini. Itu dalam bentuk batu ya Pak ya? Batu. Dari dulu memang seperti itu? Iya seperti itu, seperti semacam dampar. Dampar itu meja kecil gitu loh. Altar. Seperti itu. Ya nggak tahu ini mungkin dipendam atau di mana, tapi yang jelas nggak diambil orang. Saya yakin nggak ada yang berani ngambil. Ini masih ada bekas-bekas ritualnya yang di sini. Batu bacul Pak. Iya.